Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, majelis di mana kita bergabung untuk memperkuat ikhtiar kita di dalam taqarrub ilallah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendalami ilmu agama itu bermanfaat jika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memperkaya ilmu tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya ilmunya enggak berkah. Jadi upaya kita untuk mendekat kepada Allah dalam rangka untuk dicintai, dalam rangka untuk diridhoi, kehidupan kita dari cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan yang begitu lapang menuju surganya. Jalan untuk mendapatkan kenikmatan yang tentunya menjadi impian kita bersama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah juga menjanjikan bahwa jika keimanan kita ditopang oleh ilmu yang benar, maka derajat kita di hadapan Allah itu diangkat. Jadi Allah mengangkat derajat seseorang itu jika dia bisa memadukan keimanannya dengan ilmunya terkait agama yang akhirnya menjadikan kita dekat kepada Allah. Banyak nas terkait dengan hal seperti ini, diantaranya innama yakhsyallahi min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang takut di antara hambaku adalah mereka-mereka yang berilmu, para ulama. Ayat yang lain disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang diberi oleh Allah itu ilmu, keimanan, maka oleh Allah diangkat derajatnya. Baik, kita ingin niat kita, makanya niat kita diluruskan. Niat kita dalam rangka untuk semakin dekat kepada Allah. Insyaallah ilmu kita nanti akan berkah jika tujuannya ke sana. Tidak dalam rangka banyak-banyakan ilmu,
tapi adalah bagian tangga untuk taqarrub ilallah, untuk dekat kepada Allah. Di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu tema yang mendasar, yaitu 2 kalimat syahadah. Itu kan kalimat mendasar itu. Seseorang masuk Islam itu ya melalui 2 kalimat itu. Islam seseorang itu karena 2 kalimat syahadah. Meskipun kalimat itu sudah sering kita lafalkan, kita ucapkan, tapi kita akui kadang-kadang sering kita itu lalai, datar saja. Padahal kemarin di 2 pertemuan pertama kita coba urai dari sisi bahasa. Pertama, syahadah itu sendiri. Syahadah dari kata syahida, asyhadu itu dari kata syahida. Syahida itu kalau kita lihat di kamus artinya bisa janji, bisa ikrar, bisa sumpah, bersaksi. Nah, makna janji, ikrar, sumpah, sekali lagi kita tegaskan di sini, itu memiliki konsekuensi. Aku bersumpah, itu kudu ono apa backingannya, nggak sekedar ngomong. Nah, kita bersumpah la ilaha illallah, bahwa tiada sesembahan illallah kecuali Allah. Ini konsekuensinya ya harus diikuti. La ilaha ghairullah, ilah selain Allah ya harus dinafikan, dijauhi dari kita. Sementara illallah itu adalah peneguhan, penegasan, kecuali Allah. Berarti kita fokus sesembahan kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita konsekuen dengan ikrar sumpah ini, mudah-mudahan kita istiqomah. Istiqomah di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari asyhadu. Kemudian bukan pekan kemarin ya, satu pertemuan bersama saya yang lalu itu membahas kaitannya dengan ilaha. La ilaha, ilaha coba kita urai di situ. Artinya kita ingin memahami dari sisi bahasa saja, sesungguhnya nanti kita bisa mendalami dalam mensikapi syahadah kita yang sudah kita sering ucapkan, tetapi implementasi penerapannya, pensikapannya harus bagaimana, itu supaya lebih benar. Sesembahan, zat yang kita sembah, ilaha dari kata aliha atau al-ilah. Aliha itu ada di dalam perasaan kita, ada di dalam hati kita itu perasaan tentram dengan zat tersebut. Kalau kita ibadah tapi kita nggak tenang, nggak tentram dengan yang kita sembah, itu berarti kurang di dalam penyembahan kita. Entah saat sholat, entah saat melakukan ibadah-ibadah yang lain,
Sejauh itu sudah kita mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, di situ ada ketenangan, ada ketentraman dengan zat tersebut, maka itu berarti kita sudah mulai bagus implementasi di dalam mensikapi syahadah. Tidak hanya itu, dengan zat yang kita sembah itu kita merasa terlindungi. Karena memang Allah Maha Kuat, Maha segala-galanya Allah. Sehingga kita merasa nyaman, sudah hati ini tenang, nyaman, tenteram, terlindungi. Itu adalah makna ilahun, la ilaha. Nah, kalau kita tenteram dengan selain Allah, inilah yang permasalahan yang besar itu di sini. Bahkan kalau kita tenteram dengan zat selain Allah, di sana Allah termasuk spesifik menempatkan perilaku seperti itu tidak akan diampuni. Jadi ini harus kita hati-hati. Jadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah itu merasa tentram, enak, tenang. Jadi orang mukmin itu tandanya itu dia tenang. Ayatnya sudah kita sampaikan yang lalu, mudah-mudahan. Tapi intinya di sana bahwa orang-orang yang iman, dekat dengan Allah, istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dengan keimanan kita, di sana Allah sudah mengerahkan junudnya, mengerahkan tentaranya berupa malaikat untuk turun mendampingi orang yang istiqomah, orang yang beriman. Bahasanya di sana tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa pesannya? Kita sampaikan lagi di sini, alla takhafu, jangan kamu takut. Jadi orang yang beriman itu ya memang harus berani, takutnya itu hanya kepada Allah. Alla takhafu, kamu harus berani, tidak usah takut. Itu pesan yang disampaikan oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzanu, kamu harus tenang, gak boleh gelisah hidup ini. Kalau sudah bersama Allah itu gak boleh keluh kesah, gelisah, kecewa. Jadi ini semua sudah merupakan iradah dari Allah, kehendak dari Allah. Jadi apa yang sudah berjalan di kita itu, jadi kita ditakdirkan hidup di Lumajang ini, di Sukodono, di mana, itu takdir yang ada dan kita nggak boleh kok nggak do Mekah atau supaya bisa sering haji ataupun umroh. Tidak semuanya ma'aradallah, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah harus kita imani. Dan ini menjadi bagian dari rukun iman ya, iman kepada qada dan qadar. Bab-bab kayak gini terus menerus harus kita tekuni di dalam diri kita. Itu ilaha. Kemudian hari ini kita coba tetap ya dari otak-atik bahasa, karena memang kita mempelajari, memahami itu di samping makna istilahnya, itu juga dari bahasa nanti akan ketemu korelasinya. Mungkin ini yang terakhir kita otak-atik dari sisi bahasa. La ilaha illallah. La ilaha itu bentuk nafi, bentuk apa? No, bentuk India nehi, bentuk penolakan. Bentuk penolakan terhadap sesembahan selain Allah.
Kemudian illallah itu bentuk peneguhan, bentuk matching, penetapan. Kalau la itu sifatnya adalah baro'ah, pelepasan diri, penolakan, sementara kalau illallah itu sifatnya adalah wala, loyalitas. Jadi penolakan dan loyalitas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la bentuk nafi, ilaha bentuk munfinya yang ditolak. Nah, kita coba menekuni dari sisi bahasa bahwa la itu tidak sekedar tidak, tapi di sana ada bentuk atau makna kandungannya itu adalah al-kufr. Al-kufr itu adalah pengingkaran. Jadi sesembahan selain Allah. Sesembahan selain Allah kalau di dalam Al-Qur'an itu banyak disebutkan di sana hawa nafsu maksudnya. Janganlah kalian menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Nah, terhadap hawa nafsu itu kita harus mengingkari, tapi harus mengangkat nafsu itu ke arah yang lebih baik. Hawa itu rendah, nafsu itu, hawa nafsu berarti nafsu rendah, nafsu yang hina. Ini tidak boleh kita ikuti. Tapi bagaimana kita mengendalikan nafsu kita? Jadi ada al-kufr, ada pengingkaran. Ada lagi Tuhan di Al-Quran itu disebut dengan tauhid, ya, selain Allah itu tauhid. Tauhid itu makna umum, jadi sesembahan selain Allah. Di samping kita ingkari, adalah kita musuhi. Kita musuhi supaya kita enggak berdekatan dengan tauhid, tapi kita hanya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdekatan dengan tauhid, nanti kita bisa ikut berlaku zalim, dusta. Itu hal-hal yang tidak baik, itu adalah hal yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Kita harus concern, harus orientasinya itu kepada al-haq, kepada Allah saja. Ini juga satu sikap yang harus diseriusi. Sebab kita ini manusia ini gampang terpengaruh, itu gampang. Sehingga kalau tidak diseriusi nanti gampang terpengaruh. Ya, hidup kita menjadi zigzag antara benar enggak, itu campur aduk di situ. Ya memang nggak bisa dipungkiri, mesti kita itu akan lalai, mesti kita itu juga akan melakukan hal yang tidak. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, begitu kita lalai, kita istighfar kepada Allah. Salah itu kodrat manusia. Al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu nggak lepas dari salah. Tapi pentingnya kita itu untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, begitu salah langsung itu ada alarmnya, kita langsung ingat, kemudian istighfar kepada Allah. Kemudian kita jauhi mufassalah. Al-adawah memusuhi, al-mufassalah itu memisahkan dari tauhid itu. Kemudian juga membenci, supaya kita benar-benar jauh itu, berusaha untuk membenci. Membenci tauhid, membenci pihak atau sesuatu yang mengajak kepada selain Allah. Itu kita harus upayakan membenci.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan dalam firman Allah surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Qad kanat lakum, sungguh ada suri teladan yang baik di dalam diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya. Idz qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum, aku melepaskan diri dari kalian, wa mimma ta'budun, dan terhadap apa-apa yang kalian sembah, terhadap kaum Nabi Nabi Ibrahim. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan terhadap apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, ini contoh yang kita bisa teladani dari Nabiullah Ibrahim. Inna bura'u, aku melepaskan diri, ndak melu-melu, ndak ikut terhadap bersama kalian dan terhadap apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, aku mengingkari kalian. Nah, ini ada unsur kafarna. Wa bada bainana, dan antara kami, wa bainakum al adawah, ada permusuhan. Wal baghdha, ada kebencian. Karena apa? Karena sesembahan kalian itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Wal baghdha'u abadan, selamanya. Jadi memisahkan diri, tidak mendekat, memusuhi, membenci selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu mengimani Allah saja. Kita tahu ya, perjuangan Nabiullah Ibrahim, salah satu teladan yang bisa kita ambil adalah ikhtiar beliau yang begitu luar biasa dari sisi ilmu. Dia menelusuri Allah wahdah itu mulai dari bintang, bulan. Karena kalau kita nggak punya pemahaman agama kan, jane urip iki dunya iki sapa sing yang mengelola itu, yang mengendalikan. Nah, itu Ibrahim mencoba dengan akalnya itu melihat bulan, apakah ini Tuhan? Ternyata bulan juga senyap, tenggelam, ganti lagi matahari, bintang, dan seterusnya. Kabeh kok yo hilang. Akhirnya dengan akalnya yang jernih, dia menyimpulkan, oh berarti memang ada zat yang memang mengendalikan ini semua. Tidak cerdas dan hidayah memang belum masuk, ya menyakini Yai Roro Kidul, ya tetap aja nggak bisa, padahal nggak ada kejelasan di sana atau apa. Baik, jadi ada barok, ada kepada tauhid itu kita harus jauhi, hati-hati. Di antaranya adalah hawa nafsu kita, karena memang Allah menyertakan di dalam diri kita itu, yang sering kita sampaikan itu, ada di dalam diri kita potensi jelek
dan potensi baik. Nah, potensi jelek ini yang bisa menggiring kita ke arah yang tidak benar. Itu la ilaha. Kemudian illallah. Illallah ini tadi kita sampaikan bahwa illah itu peneguhan, isbat, penetapan doknya, artinya keputusan yang diambil itu hanya Allah, sesembahan itu. Dan itu kemudian mengantarkan seseorang itu kepada loyalitas. Loyalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berwala hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama waliyukumullah, surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullah, sungguhnya wala kamu, loyalitas kamu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan yang lain. Makanya para founding father kita, pendiri negara bangsa kita itu merumuskan Pancasila yang pertama itu adalah tauhid. Illallah, hanya satu tauhid, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, illah ini juga kita harus melihat kandungan maknanya. Illah itu kandungan maknanya diantaranya di sana adalah at-ta'ah, ketaatan. Kalau kita sudah menetapkan kepada Allah sebagai sesembahan kita, maka kita harus taat kepada Allah. Kita kan sudah tergambar ya Allah dengan Al-Qur'annya dan seterusnya. Bagi orang-orang yang nggak pernah mendapat penjelasan Islam, bingung juga Mas ya. Tapi begitu hidayah datang, ada pelajaran ataupun hal yang bisa diambil luar biasa, itu podcast terkait dengan mu'alaf internasional yang sudah diterjemahkan ke Indonesia. Podcastnya itu lengkapnya saya enggak kayaknya Towards Entity. Jangan lihat di YouTube, nanti ada Towards Entity. Di situ ada orang-orang terkenal sekali yang baru masuk Islam, bagaimana konsiderannya, bagaimana alasan mereka terhadap Islam, itu luar biasa. Kita bisa mengambil ilmu di sana. Illallah, kecuali Allah, kandungan maknanya di situ bisa at-ta'ah, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan makna berikutnya, illallah itu bisa an-nasr. An-nasr itu membela, menolong. Bukan karena Allah lemah, enggak. Kita membela risalah Allah. Kita harus meninggikan kalimat Allah. Jadi kita memperjuangkan kalimat Allah itu termasuk kandungan illallah, menetapkan bahwa sesembahan itu kepada Allah, maka kita harus membela risalah Allah. Kita harus menyebarluaskan risalah Allah. Jadi kita sudah bersyahadah, tapi kita tidak pernah beramar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak masuk, nggak konsekuen di situ. Karena di ayat yang lain disebutkan di sana, barang siapa yang kitman itu kan sifat mustahil Nabi. Kalimat sebaliknya, kosok wali'e tablik itu adalah kitman, menyembunyikan, nggak pernah menyiarkan tentang kebenaran, nggak pernah amar ma'ruf nahi mungkar, maka di sana la'anallah, Allah akan melaknat orang yang kitman, orang yang medit dari ilmu yang baik. Menyiarkan, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak mesti ngomong kayak gini, enggak. Kita menunjukkan kebaikan saja di
kepada orang lain itu juga bagian. Jadi kita tunjukkan bagaimana kita rukun dengan keluarga. Itu aja tetangga bisa nanti terdakwai. An-Nasr, kandungan makna dari illallah, penetapan hanya kepada Allah, kecuali Allah, nggak ada sesembahan kecuali Allah. Kemudian kandungan makna berikutnya, illallah, kecuali Allah itu adalah al-qurba. Al-qurba itu dekat, takorrub. Takorrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa mendekat kepada Allah? Ya, hati memang harus kita libatkan di sana. Hati kita memohon kepada Allah. Di surat Al-Fatihah yang kita ketahui di situ adalah Ummul Quran, ya, induk Al-Quran. Di sana ada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tingginya kalimat atau bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab itu, saddah di situ aja sudah iyyaka, itu keseriusan kita untuk menyembah kepada Allah, dan juga harus serius kita untuk meminta pertolongan kepada Allah, karena memang hanya Allah yang bisa kita mintai pertolongan. Itu pakai syaddah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-qurba, takarrub kepada Allah. Ya, sekali lagi hati, akrab dengan Allah. Bahasa Indonesia akrab itu ke bahasa Arab, ya, korup, dekat. Akrab dengan Allah, kita sering berdoa, kita istighfar, kita tasbih, dan seterusnya. Kemudian kandungan makna yang lain adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah. Hamba yang didudukkan sebagai hamba yang benar dan masuk surga, di sana kan dibahasakan dengan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Mahabbah di situ. Atau juga ini yang juga mungkin kalau kita tadaburi luar biasa, ya, surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih. Katakanlah Muhammad, kul in kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara, dirincikan ini, wa azwajukum, dan istri-istrimu, wa ashiratukum, dan kerabat, ya, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu takutkan, yang kamu senangi, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasada, dan perdagangan yang kamu takuti kerugiannya. Wah, itu kan dirinci sekali. Bapak, anak, saudara, istri, kemudian kerabat yang lain, harta, kemudian perdagangan yang kamu takuti kerugian, dan terakhir wa masakinu tardawnaha, dan rumah tempat tinggal yang kamu senangi itu.
tardawna ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilih, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan perjuangan Islam, wa jihadin fisabilih, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah peringatan dari Allah yang keras. Jadi kita mencintai istri, mencintai, ojo nganti ngelebihi mencintai Allah. Jadi sebenarnya kita mencintai Allah itu nanti otomatis itu mencintai orang-orang yang di dekat kita, harta kita juga menjadi lebih manfaat, barokah. Tapi kalau yang itu didahulukan daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, itu yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini bentuk wala, bentuk loyalitas kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ya implementasi terhadap syahadah ini dengan seluruhnya, hati kita, pikiran kita, dan seterusnya, itu kita manfaatkan atau kita kerahkan untuk menjalankan implementasi dari nilai-nilai kandungan makna syahadah tadi. Nah, bagaimana kemudian syahadah yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah? Maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itulah bentuk loyalitas dan bentuk barok penolakan makna syahadah ini. Rasulullah ditawari, ya apa nek gantian wis nyembahi gantian sama, atau bahkan Rasulullah ditawari apa pokoknya nek gelem nggak nyembah Allah itu wis harta atau apa akan dikasih. Coba di situ kekuatan yang juga harus kita tiru, kita nggak goyah. Kita itu kan ya karena belum kokohnya itu kan juga dipertanyakan, kira-kira tak nei sak mene kira-kira apa jabatan atau apa dan seterusnya. Belum lagi terhadap perilaku Rasulullah terhadap orang-orang yang belum Islam, orang-orang yang membenci Rasulullah, itu sikapnya juga masih sikap menggunakan sarana risalah ini, sarana manhaj Islam ini. Artinya terhadap orang-orang yang itu kayak kasus Rasulullah menyuapi orang Yahudi di pasar itu, di mana orang Yahudi itu begitu bencinya kepada Rasulullah, tapi Rasulullah ikhlas menyuapi orang yang buta, orang Yahudi yang buta. Artinya mahabbah, implementasi mahabbah kepada Allah itu diterapkan tetap mahabbah kepada sesama manusia. Jadi yang kita perhatikan itu adalah terhadap orangnya itu harus tetap menggunakan sifat-sifat sarana-sarana yang Islam. Jadi di sini Allah itu masdar ibadah. Masdar itu sumber ucuk dari ibadah kita. Rasulullah itu adalah kaifiyahnya. Jadi bagaimana caranya itu kita mencontoh Rasulullah, kemudian kita menerapkan seperti itu. Ibadah kita kepada Allah, cara dan rukun dan seterusnya itu kita mencontoh Rasulullah. Termasuk sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat sholatku. Jadi Rasulullah sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai teladan. Baik, ini insya Allah kita mencoba melihat
kalimat syahadah dari sisi bahasa mudah-mudahan sudah bisa mengantarkan kita bagaimana mensikapi berinteraksi dengan syahadah ini sehingga keimanan kita semakin mantap kepada Islam ini, mantap kepada Allah, kepada Rasulullah, sebagaimana ikrar kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Katan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu liqali hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.